belajarkan sehari-hari. Nah, kokurikuler ini lepas dari intrakurikuler gitu ya, sehingga P5 itu berdiri sendiri ya. Kalau kita mengenal project itu di kurikulum Merdeka itu ada dua ya. Project based learning, kalau kita sering membaca dalam ilmu pedagogik itu ada project based learning. Itu salah satu model pembelajaran ya, project based learning. Nah, sekarang ada project P5 ya, atau project penguatan profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini adalah untuk menguatkan karakter P3 itu tadi. Ya, jadi P5 ini menguatkan karakter P3. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti bahasa saya nih. Paham ya? Baik, terima kasih. Nah, kemudian P5 itu interdisiplin ilmu. Ya, interdisiplin ilmu, sehingga teman-teman ketika merancang sebuah P5 itu mencantumkan mata pelajaran apa yang ini termasuk di situ. Misalkan ketika nanti memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Misalkan itu adalah topiknya apa, Bu? Daur ulang. Nah, daur ulang itu pelajaran apa saja yang ada di sana? Kalau itu mungkin bergotong royong, itu mungkin berhubungan dengan pendidikan Pancasila. Nah, kemudian di dalam itu juga barangkali ada pendidikan agama. Kemudian mungkin di sana, wah, ada hitung-menghitungnya, ada matematika di sana. Kemudian juga mungkin ada IPA, IPAS-nya kalau bahasanya sekarang. Sehingga itu yang disebut interdisiplin ilmu tadi itu. Jadi P5 ya, sekalipun di dalam pengaturan kurikulum itu ya, dalam KOSP itu ada agama itu satu minggunya 3 jam, kemudian ada 2 jam untuk P5 ya. Bukan berarti agama punya P5 sendiri, tidak ya, tetapi ada alokasi waktu interdisiplin itu untuk itu gitu. Jadi itu mengenai P5 ini ya, dia di luar dari mata pelajaran itu. Kalau di dalam mata pelajaran namanya project based learning. Nah, itu yang menghasilkan produk mungkin. Saya katakan mungkin. Ya, kalau misalkan project based learning itu misalkan kita akan membuat kemoceng. Tahu kemoceng? Tahu ya. Bahasa lain orang sering nyebutnya sulak gitu. Ya, mungkin proyeknya membuat kemoceng ya, atau sulak itu tadi. Nah, itu pasti ada hasilnya produk. Tetapi kalau P5-nya penguatan karakternya di situ berdiri sendiri, yang kita nilai adalah kerjasamanya, gotong royongnya, mungkin ya, berpikir kritisnya. Wah, yang dalam hal berpikir kritis, mungkin anak-anak tidak bisa mungkin mereka mau supaya kemoceng itu tidak satu warna saja, monoton mungkin gitu ya. Jadi mau mungkin seperti hiasan di dalam kelas ini, merah putih mungkin seperti itu. Bagaimana caranya mereka mengaturnya kan? Nah, itu berpikir kritis sudah jadi ya, menguatkan karakter itu gitu. Itu P5-nya. Nah, kemudian jadi dari 6 tema yang disyaratkan untuk SD, 1 tahun itu hanya dikasih 2 untuk SD ya. Jadi SD 2 saja. Waktu kami kemarin mengajukan ini dengan Pak Pengawas ini, jadi dia bertanya kepada kami bagaimana sebenarnya gitu ya. Karena ada sekolah yang kelas 1 temanya ini, kelas 2 temanya lain, yang kelas 3 temanya lain lagi gitu. Nah, wah, bagaimana itu? Wah, nggak seperti itu kelasnya ya. Harusnya satu sekolah itu sudah memilih. Makanya di sekolah harus ada tim fasilitasi. Ya, ada tim fasilitasi namanya. Ya, tim fasilitasi P5. Ya, bentuk dulu tim fasilitasinya. Jadi mereka yang punya tugas dan fungsi untuk menyusun seperti itu.
yang menyusun proyeknya itu. Ya, gitu mungkin teman-teman. Ya, mudah-mudahan. Oh ya, satu terakhir, bahwa untuk modul ajarnya P5 juga kita perlu. Ya. Nah, sama seperti membuat modul ajar untuk pelajaran kita, maka modul ajar P5 paling minim memiliki 3 komponen. Ya, komponen dasarnya. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada kegiatan, yang terakhir ada asesmen. Silahkan dikembangkan dari 3 itu. Boleh nambah apakah gitu, ya. Silahkan dikembangkan. Jadi itu ininya. Hal-hal yang mendasar dari P5 itu. Saya kira, bahwa P5 itu jangan, memang kami di SD 26 mengadopsi, tetapi harus mengadaptasi dengan keadaan lingkungan kita. Ya, jadi kita buat P5 itu untuk mengembangkan karakter itu bisa dikembangkan di sekolah kita. Misalkan kalau kita mungkin, di sekolah kita ini terlalu banyak sampah yang banyak itu adalah sampah plastik, maka itulah yang jadi objeknya, gitu. Ya, kalau mungkin kita di sekolah itu mungkin anak-anak mungkin suka bermusuhan, ini suku A ini kayaknya tidak cocok dengan suku B, di situ kita bisa buat ini. Tahun pertama kami yang kemarin semester pertama itu, ya, itu temanya adalah berkebinekaan global. Ya, jadi itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan, jangan bukan kebutuhan. Jadi P5 itu bermuara dari kebutuhan sekolah gitu ya. Jangan karena ngikut-ngikut gitu, enggak. Atau kita mau mengejar, sekolah kita ini kan kalau menari perlu ini kayaknya kita buat project buat aja pakaian daerah gitu, enggak begitu juga kali ya. Nah, jadi memang dari kebutuhan mendasar dulu, karena kita ingin merubah perilaku itu tadi siswa. Gitu teman-teman. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kalau ada salah kata mohon maaf. Dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk memberikan siswa pengalaman dalam mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui serangkaian aktivitas proyek pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi kegiatan P5 ini merupakan penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila itu ada karakter-karakter yang harus kita berikan kepada siswa-siswi kita. Jadi mereka harus mengalami karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Next, Ibu Normi. Tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.